Mari mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita dan mengarahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Sebab ibadah pada pagi hari ini dimulai di atas dasar sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai, melingkupi dan membungkus ibadah kita dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Silakan duduk dan mengambil doa kita. Selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan salam satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita dapat sama-sama beribadah kembali di tempat ini. Mari kita sama-sama membacakan nats panggilan beribadah kita dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar. Kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang mengubahkan kita, kasih yang tetap setia sekalipun kita jatuh bangun di dalam dosa. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mengingat akan kasih-Nya Tuhan. Ingat kasih-Nya. Sebagai
Kasih yang selalu memberikan jaminan akan hidup yang terbaik bagi setiap kami. Kasih seperti itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami yang Tuhan nyatakan melalui Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat bagi jiwa kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami yang sempurna ini. Tapi kami menyadari Tuhan seringkali apa yang kami lakukan tidak sepadan dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kami. Seringkali kami gagal dalam mengasihi Tuhan. Seringkali kami justru lebih mengutamakan ego dan agenda pribadi kami ketimbang kami menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab di pagi hari ini, sebelum kami lebih jauh masuk ke ibadah, kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengaku segala kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan memohon belas kasihan pengampunan yang daripada Tuhan sendiri. Sucikan, kuduskanlah hati kami Tuhan. Layakkanlah kami bagi hari ini boleh menikmati hadirat Tuhan yang kudus dan mulia itu. Demikian juga kami berdoa menyerahkan setiap kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Mungkin kami datang dengan hati yang menjerit di hadapan Tuhan, hati yang dipenuhi dengan kegelisahan dan kekhawatiran oleh karena betapa beratnya beban yang harus dipikul. Mungkin kami bergumul dengan masalah kesehatan, kami bergumul dengan masalah keluarga, kami bergumul dengan masalah-masalah yang lainnya yang selama ini kami pendam dan tidak terucapkan. Bagi hari ini kami datang memohon belas kasihan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami Tuhan, untuk kami boleh sanggup menghadapi semuanya itu dengan pertolongan yang daripada Tuhan dan menjadi para pemenang melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, tolonglah kami menguatkan Rabu ini, untuk kami boleh mengatasi segala persoalan yang kami hadapi, bukan karena gagah perkasa kami, tapi karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Rawatlah setiap kami, ubah hati kami. Lewat setiap pujian yang kami naikkan bagi Tuhan, biar itu betul-betul memuliakan nama Tuhan. Lewat doa, lewat firman yang kami renungkan bersama, membawa kami kembali kepada jalan yang benar. Kalau mungkin selama ini kami menyeleweng dari Tuhan, jauh dari kebenaran, bawa kami mendekat kepada kebenaran itu. Berkati Tuhan ibadah pagi hari ini. Biar Roh Kudus bekerja secara leluasa, mendapati hati kami, mentransformasi batiniah kami, sehingga ibadah pagi hari ini betul-betul menjadi perjumpaan kami dengan Tuhan, menikmati pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan dalam keluarga kami dan juga dalam kehidupan kami. Kami berdoa berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 13 dan 16 memberikan kita penghiburan yang kuat bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Ia bahkan telah menggambar kita di telapak tangannya.
sebuah lambang kasih yang nyata. Mari bersama-sama kita akan membacakan bacaan pertama ini. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Akan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Jemaat Tuhan, Dia berkata, Tuhan telah meluahkan aku dan Tuhanku telah meluahkan aku. dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Bersama-sama, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan telah melukiskan kita di telapak tangan. Pagi hari ini Bapak Ibu, barangkali ada di antara kita yang hadir dengan membawa pergumulan, baik secara pribadi maupun pergumulan di dalam keluarga. Pagi hari ini Allah kita, sebuah lagu berikut ini mengingatkan bahwa Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kita nyanyikan lagu ini.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Tuhan, tiba saatnya kami hendak merenungkan sabda-Mu. Biar dengan hati yang lembut kami siap membiarkan tangan hati kami ditampuri oleh firman, diubah oleh firman dan dibentuk oleh firman. Demikian juga hal-hal yang kami menyampaikan kebenaran firman telah urapi dengan urapan yang daripada surgawi, sehingga apapun yang disampaikan sungguh berasal dari Tuhan dan semuanya membawa pembaruan bagi setiap kami. Dan Tuhan yang dipermuliakan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa, kami berserah dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Shalom. Kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan kita berada sebagaimana ada saat ini, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun, di penghujung bulan Oktober, di minggu terakhir di bulan Oktober, dan sekaligus juga menutup serial khotbah berbicara soal tentang keluarga. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, di minggu-minggu sebelumnya kita bicara soal tentang janji yang diingkari, ya, membahas soal Gomer dan Hosea. Lalu minggu yang kemarin kita belajar tentang dosa favoritisme, ya, dan hari ini kita akan belajar satu kisah yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat pertama sampai ayat yang kedua, bicara soal tentang apa yang terjadi dengan keluarga Daud. Bapak Ibu, tema khotbah minggu ini adalah ketika minggu ini adalah bicara soal tentang bagaimana kita diingatkan akan hal yang tidak terucap ketika keluarga gagal melindungi. Ya, kita akan berfokus pada 2 ayat yang tertera dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Dikatakan demikian. Ketika segala perkara itu didengar, Raja Daud sangat marahlah ia, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon ketika ia telah memperkosa Tamar, adiknya. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan atau melakukan persiapan untuk khotbah minggu ini, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Martin Luther King Jr. dalam salah satu bukunya yang berjudul Letter from Birmingham Jail. Dia menulis satu kalimat kurang lebih begini isinya. Yang paling berbahaya bukanlah kejahatan orang jahat, tetapi keheningan atau kesenyapan atau keberdiaman dari orang benar. Saya ulangi, bukan. Yang paling berbahaya itu bukanlah kejahatan orang jahat, tetapi keheningan, keberdiaman dari orang benar. Ketika saya merenungkan kalimat ini, Bapak Ibu, saya menemukan sebuah kalimat yang sangat tajam yang mengingatkan kepada kita dan juga saya secara pribadi akan bahaya sebuah keberdiaman, bahaya sebuah sikap yang pasif. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, yang namanya diam tidak selalu emas. Diam bisa menjadi racun yang sangat berbahaya dan mematikan. Ketika kita tahu itu benar, tetapi kita tidak melakukannya. Ketika kita tahu itu baik, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Bukankah firman Tuhan pernah mengatakan di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat 17, barang siapa tahu apa yang baik yang harus dilakukan tetapi tidak melakukannya, ia berdosa, katanya. Jadi ketika kita tahu itu baik dan benar tetapi kita tidak melakukannya, jelas firman Tuhan dengan sangat vulgar mengatakan itu adalah sebuah dosa, itu adalah sebuah kejahatan. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita tahu itu salah, kita tahu itu adalah sebuah tindakan yang tidak adil, tetapi kita diam, tidak mengkoreksi, tidak melakukan teguran, tidak memberikan peringatan, itu juga adalah sebuah tindakan yang salah. Saat kita melakukan pembiaran terhadap dosa, saat kita melakukan pembiaran terhadap kesalahan yang dilakukan, kita menganggap itu it's okay, karena semua orang juga melakukan kesalahan, gak apa-apa, lumrah, kita gak melakukan apapun, kita
kita tidak mau koreksi, kita tidak mau teguran terhadap kesalahan itu adalah sebuah sikap yang berbahaya. Maka betul apa yang dikatakan dalam sebuah pepatah modern, keberdiaman terhadap kejahatan adalah sebuah bentuk persetujuan terhadap kejahatan itu sendiri. Tidak kata lain Bapak Ibu, jangan pernah main-main dengan sikap diam. Jangan anggap lumrah dengan sikap silent. Ketika kita menyaksikan sebuah kejahatan, ketidakadilan, kesalahan dilakukan, lalu kita tidak melakukan apapun, itu adalah sebuah sikap yang berbahaya. Apa jadinya Bapak Ibu kalau itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Ketika kita menyaksikan orang tua kita melakukan ketidakadilan, ketika kita menyaksikan orang tua kita melakukan kesalahan, lalu kita diam. Karena kita pikir ngapain ngurusin yang begituan, bisa memperkeruh suasana. Lebih baik cari zona nyaman, cari zona yang membuat kita aman dengan cara bagaimana? Diam. Atau sebaliknya, ketika kita sebagai orang tua menyaksikan anak kita melakukan kesalahan, melakukan dosa yang kita tahu itu keliru, lalu kita diam. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu sangat berbahaya, menjadi racun yang bisa mematikan. Membiarkan orang dengan dosanya tanpa ada pertobatan, tanpa ada pemulihan, tanpa kita mencegahnya jauh lebih buruk daripada itu. Itu adalah sebuah sikap yang berbahaya. Sehingga Bapak Ibu, diamnya orang tua bisa sama melukai dan menghancurkan kehidupan anaknya, sama seperti sebuah perkataan kasar yang dilontarkan olehnya. Saya membaca sebuah kisah seorang anak remaja yang mencoba bunuh diri. Di dalam surat terakhirnya dia menulis demikian sebagai pengakuan apa yang dia alami sehingga dia berani senekat itu melakukan bunuh diri. Dia ngomong ini di dalam surat itu, bukan karena aku dibentak, tapi karena aku tidak pernah dengar. Bukan karena ayah memukulku, tapi karena ayah tidak pernah menegurku. Aku merasa tidak penting. Aku merasa tidak dianggap, tidak ditemukan oleh orang tuaku. Dan justru aku melakukan kesalahan orang tua ini. Dan ternyata sikap dari orang tuanya itu melukai hatinya, menghancurkan kehidupannya. Demikian juga apa yang terjadi dengan keluarga Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang populer dan dihormati. Seorang raja yang dikatakan oleh Alkitab hatinya dekat dengan Tuhan. Tapi ironisnya, di tengah kehebatannya dia sebagai seorang raja yang luar biasa, Alkitab mencatat dengan apa adanya, dengan jelas dan vulgar, mencatat perhara yang terjadi di tengah keluarga Daud. Kisah Tamar, Amnon, dan Absalom merupakan potret kelam dalam keluarga Daud. Yang tentunya sebagai orang tua, Daud betul-betul menghadapi mimpi buruk. Apa yang terjadi di tengah keluarganya? Bagaimana kita begitu? Kejahatan yang paling buruk terjadi di dalam keluarganya. Yang mana hal ini diawali dengan ketidakmampuan Amnon mengendalikan hawa nafsu terhadap saudara tirinya sendiri yang bernama Tamar. Kita mencatat Amnon jatuh hati pada Tamar yang cantik itu, yang ternyata rasa tertarik itu didasarkan bukan oleh karena adanya cinta yang sejati, tapi sebuah nafsu yang menyamar menjadi perasaan cinta. Jelas Bapak Ibu, ini merupakan sebuah perasaan cinta yang memalukan dan menjijikan. Apalagi perasaan itu ditujukan pada saudara tirinya sendiri yang sangat terlarang pada waktu itu. Atau penjelasan yang lebih clear-nya adalah ini merupakan sebuah nafsu incest. Nafsu ingin berhubungan dengan justru saudaranya sendiri yang sangat dilarang pada waktu itu. Dan yang lebih mengerikan adalah apa yang dilakukan Amnon hanya satu, ingin tidur bareng dengan Tamar. Tapi apa daya Bapak Ibu, Amnon menemui jalan itu. Karena Tamar adalah seorang gadis yang sudah cukup usia untuk menikah dan dalam keadaan perawan yang waktu itu sebagai seorang putri raja yang masih perawan, dia akan dilindungi dengan penjagaan yang sangat ketat.
Tidak sembarangan orang bisa menemui Tamar, termasuk saudaranya sendiri. Sehingga oleh karena jalan buntu yang dihadapinya, Amnon menjadi gelisah, Amnon menjadi tertekan. Bahkan kalau kita telusuri di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu, Amnon merasa mengalami tekanan batin dalam dirinya. Mengapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia bisa tidur dengan Tamar. Sebagai seorang anak raja, Bapak Ibu, Amnon terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya dengan sangat mudah, bukan? Tapi waktu itu dia tidak bisa berbuat apapun. Sampai akhirnya sahabatnya dan sekaligus sepupunya bernama Yonadab memberikan sebuah ide brilian kepada Amnon, merancang sebuah skenario, membantunya untuk mencapai keinginan busuknya itu dengan menyarankan Amnon berpura-pura sakit sehingga papahnya Daud datang, lalu dia bisa mengajukan request kepada papahnya agar Tamar adiknya itu bisa melayani dia, bisa memberi makan kepada dirinya, memasakkan makanan buat dirinya yang sedang sakit itu. Dan ternyata Bapak Ibu, skenario itu berjalan dengan mulus. Semua sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan. Sampai akhirnya terjadilah sebuah kejadian yang tidak diinginkan, di mana Tamar akhirnya berada dalam kamar bersama dengan Amnon. Dan Amnon yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu memaksa Tamar melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Tamar diperkosa oleh Amnon. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu, setelah peristiwa buruk itu selesai? Alkitab mencatat, tiba-tiba terus perasaan cinta itu berubah menjadi sebuah kebencian yang jauh lebih besar dari rasa tertarik dia sebelumnya itu kepada Tamar. Amnon mengusir Tamar, tapi itu yang membuat hati Tamar sedih dan hancur. Batinnya tersayat dari luka yang begitu dalam. Dia diperkosa oleh saudaranya sendiri. Buat hanya itu dia diusir, seolah-olah Tamar melakukan seperti perempuan sudah. Dia diusir begitu saja dengan berkata, bangunlah, punya kau. Dan Alkitab mencatat, Bapak Ibu, Tamar jatuh dan tenggelam dalam sebuah penderitaan yang begitu besar. Apa yang dia alami telah merusak masa depannya. Orang yang seharusnya mulai bertanggung jawab melindungi dirinya justru menghancurkan masa depannya. Keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman dan melindungi dirinya justru menjadi tempat di mana dia mengalami hal yang terburuk dalam hidupnya. Tamar menangis, tapi dia tidak berdaya menghadapi semuanya itu. Kita mencatat bagaimana dia merobek jubahnya yang indah itu sebagai simbol bahwa dirinya masih berawal. Dirusak oleh itu. Menandakan dia sudah tidak lagi menjadi seorang wanita perawan. Dia menaruh abu di kepalanya, meratap dengan keras. Tidak terbayang dalam pikirannya apa yang dilakukan oleh Amnon menghancurkan dirinya dan menyayat luka di dalam batinnya. Sampai akhirnya Absalom mengerti akan peristiwa itu. Dia menaruh perhatian kepada Tamar. Lalu marahlah Absalom setelah mengetahui bahwa adiknya diperkosa oleh Amnon. Dia menyimpan kebencian dan dendam yang sangat besar kepada Amnon. Lalu Absalom menyuruh Tamar untuk dia merahasiakan kejadian ini untuk melindungi dirinya. Dan keluarga ini akhirnya semuanya diam saja. Tamar diam di dalam luka batinnya. Absalom diam. Dan dalam keberdiamannya itu Bapak Ibu, dia menyimpan kebencian yang begitu besar kepada Amnon. Bukan setahun, 2 tahun dia diam, tapi 2 tahun dia menyimpan kebencian kepada Amnon. Kita mengatakan bahwa Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tapi Absalom membenci Amnon sebab dia telah memperkosa Tamar itu. Hingga akhirnya rasa benci itu terus membakar dirinya sampai pada titik puncak Absalom membunuh Amnon. Sebuah tragedi yang sangat buruk dan telah terjadi di tengah keluarga Daud. Seluruh relasi hancur. Dan itulah
sorot kita pada pagi hari ini adalah apa yang Daud lakukan. Ketika terjadi sebuah percekcokan, konflik, situasi yang panas di tengah-tengah anaknya, apa yang Daud lakukan? Satu ayat mengatakan kita dengan jelas, ayat 21. Ketika segala perkara itu didengar oleh Raja Daud, dikatakan apa? Sangat marahlah ia. Terus satu kemungkinan Bapak Ibu Absalom memberitahu kepada Daud tentang apa yang dilakukan oleh Amnon kepada Tamar. Lalu bagaimana reaksi Daud, Bapak Ibu? Dia marah. Tetapi Bapak Ibu catat, kemarahan Daud bukan sebuah kemarahan relasional sebagai seorang ayah yang ingin menunjukkan kasih sayangnya. Tetapi ini adalah sebuah kemarahan emosional sebagai seorang raja laki-laki yang berkuasa waktu itu. Ketika dia mendengar tindakan buruk terjadi di tengah istananya, dia tersinggung dengan itu. Tetapi ironisnya Bapak Ibu, Daud berhenti hanya sekedar marah. Dan dia tidak melakukan apapun terhadap Amnon. Tidak pernah ada teguran. Tidak pernah ada tindakan konkret dari Daud untuk mengkoreksi, memberikan peringatan, menghukum, mendisiplin Amnon atas dosanya, atas pelanggarannya memperkosa saudaranya sendiri yang bernama Tamar itu. Ketika saya menelusuri ini, Bapak Ibu, saya membaca beberapa terjemahan yang lain. Di dalam NIV, di dalam bagian bawahnya ada sebuah catatan bahwa menurut catatan Laut Mati dan juga Septuaginta, dikatakan Bapak Ibu bahwa ada tambahan dari ayat yang ke-21 tadi itu. Daud tidak hanya sekedar marah, dikatakan, tetapi Daud tidak menegur Amnon karena ia mengasihinya, sebab dia adalah anak sulungnya. Lalu dalam terjemahan Vulgata, terjemahan bahasa Latin, dikatakan Raja Daud mendengar hal itu dan sangat berduka, tetapi ia tidak mau menyakiti hati Amnon karena ia mengasihinya, sebab Amnon adalah anak sulungnya. Lalu Josephus dan sebuah terjemahannya, ketika Daud ayahnya mengetahui hal ini, ia berduka atas tindakan Amnon. Namun Bapak Ibu, karena ia memiliki kasih sayang yang luar biasa kepadanya, mengingat Amnon adalah putra sulungnya, ia terpaksa tidak menyakitinya. Dan terjemahan-terjemahan yang lainnya hampir mirip Bapak Ibu, yang menekankan bahwa Daud hanya sekedar marah tapi pasif, dia tidak melakukan apapun. Dia tidak menegur Amnon, dia tidak menghukum Amnon, dia tidak mengkonfrontasi dosa yang dilakukan Amnon. Di sisi yang lain, Daud pun juga tidak bertindak apapun terhadap Tamar. Dia tidak menghampiri Tamar, memeluknya, memberikan penghiburan kepada Tamar yang sedang berduka itu. Sama sekali nihil dan tidak ada. Yang dilakukan oleh Daud hanya satu, bukan pasif. Dia silent, dia diam. Selama 2 tahun Absalom menunggu Daud bertindak secara nyata untuk menegakkan keadilan di tengah rumah tangganya. Dia pura-pura dari itu. Tapi selama 2 tahun itu, Absalom melihat ayahnya diam, sehingga dia layak bertindak langsung membunuh daripada ayahnya. Karena papahnya tidak bisa diandalkan. Papahnya diam, pasif. Sehingga Bapak Ibu seorang penafsir ngomong begini, tentu saja Daud yang mengalahkan Goliat, membantai 2.000 pasukannya, mengambil 200 orang Filistin, menaklukkan orang Amon, akan mengerahkan respons yang tajam terhadap tindakan brutal dalam rumah tangga sendiri. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan sebuah buku tafsiran dari Greer mengatakan begini, Absalom menyaksikan ayahnya merespons kemuliaan itu dengan diam. Betapa mengecewakannya hal itu. Absalom tumbuh besar dengan mendengarkan kisah-kisah kepahlawanan dan keberanian Daud ayahnya itu. Ayahnya adalah seorang pahlawannya. Dan pada saat genting ini, ketika keberanian dan kepahlawan sangat dibutuhkan, Daud tidak terlihat, maka Absalom memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri, dan akhirnya Amnon harus mati. Maka sesungguhnya tragedi buruk ini tidak terjadi dan bisa dicegah kalau Daud waktu itu melakukan tindakan yang konkret, tegas pada anak-anaknya. Pastinya Absalom tidak akan menaruh dendam begitu dalam kepada Amnon dan tidak akan membunuhnya. Jika Daud turun tangan menegakkan keadilan, tetapi faktanya, sebagaimana catatan Alkitab, Daud diam dan tidak melakukan apapun. Dia melakukan pembiaran, sehingga yang terjadi adalah tragedi buruk dialami oleh keluarganya. Tidak ada rekonsiliasi, tidak ada pemulihan relasi dia dengan anaknya,
relasi antar anaknya buruk dan retak secara permanen. Hal ini diakibatkan oleh karena diamnya Daud. Dia tidak melakukan apapun terhadap dosa yang dilakukan oleh anaknya yang selama ini dibangga-banggakan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pembelajaran penting bagi setiap kita. Bagaimana sikap orang tua yang diam, yang melakukan disiplin terhadap dosa anak-anak akan bersikap, akan berdampak fatal bagi keluarga. Akan berdampak fatal dalam relasi yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Ini menjadi sebuah warning bagi setiap kita. Jika seorang Daud pun mengalami hal yang demikian, kita sebagai orang tua juga berpotensi terjebak dengan kesalahan yang sama. Sekali lagi Bapak Ibu, ini menjadi sebuah warning bagi kita. Absennya keberdiaman pasti pada sebuah sikap yang berbahaya. Kalau itu dilakukan oleh kita di tengah, kita tahu itu adalah, kita tahu anak kita melakukan kekeliruan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan bapak ini, kalau saya belajar untuk bagaimana menganalisa mengapa Bapak Ibu hal terburuk itu bisa terjadi, mengapa sikap diam itu bisa berdampak begitu fatal. Yang pertama oleh karena absennya kasih yang mendisiplin. Perhatikan Bapak Ibu, alasan mengapa Daud tidak melakukan teguran kepada Amnon. Karena Daud mengasihi Amnon. Karena Daud tahu betul bahwa Amnon adalah anak sulungnya, putra mahkota. Dialah yang mewarisi tahta kerajaannya. Kalau Daud tiada, maka dialah yang menjadi raja. Dia begitu mencintai Amnon, sehingga dia tidak tahu bahwa Amnon melakukan kesalahan yang sangat fatal. Daud memilih untuk apa? Tidak bersikap tegas kepadanya karena dia takut menyakiti hati Amnon. Karena rasa sayangnya itu, Bapak. Maka Bapak Ibu tidak heran mengapa Tamar ketika dia diperkosa oleh Amnon saudaranya, dia tidak langsung datang kepada papanya. Salah satu terjemahan dari Busi mengatakan begini, karena dia tahu bahwa ayahnya cenderung memanjakan anak-anaknya dan pasti tidak akan memaafkan segala macam kejahatan dalam diri mereka. Jadi Tamar sendiri bisa benar tahu sifat dari papanya, sehingga dia lebih memilih diam dengan penderitaannya, dengan luka batinnya, ketimbang dia melaporkan kepada papanya. Dan terbukti benar, bukan? Daud tidak melakukan apapun kepada Amnon yang sedang melakukan dosa besar atas dasar karena cinta atau sayang. Jelas Bapak Ibu, sayang yang demikian adalah sayang yang sempit, cinta yang sempit, cinta yang keliru. Ketika orang yang kita cintai melakukan kesalahan yang fatal, dia tidak melakukan apapun mengkoreksinya. Jelas itu adalah sebuah perasaan cinta yang menghancurkan, sebuah perasaan cinta yang salah, membiarkan dosa tumbuh tanpa koreksi dan akibatnya mengerikan. Bapak Ibu, itulah yang terjadi juga di Makian bulan. Kita masih ingat kan, ketika Hofni dan Finehas melakukan kesalahan fatal, melakukan dosa yang mengerikan di hadapan Tuhan, memandang rendah persembahan dan melakukan perjuangan. Bagaimana respons Imam Eli sebagai seorang ayah? Betul dia menegurnya, tapi ada catatan tafsir yang mengatakan teguran itu kesalahan sehingga mereka anak-anaknya tidak mendengar teguran bapaknya, dan ternyata berhenti seperti itu, tidak melakukan tindakan nyata untuk mengkoreksi kesalahan anaknya. Dan yang terjadi Bapak Ibu, Hofni dan Finehas hidup dengan memikul dosanya dan semakin hidup dalam kejatuhan dosanya. Akhirnya Tuhan murka dan membunuh mereka dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak dengan cinta yang tidak utuh. Karena cinta yang utuh, karena cinta yang sejati adalah cinta yang utuh. Yang di satu sisi cinta itu bersifat lembut, sehingga itu memampukan kita bisa melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Sehingga kita mampu memberikan kesempatan yang kedua kepada orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita. Sehingga kita rela berkorban tanpa pamrih untuk orang yang kita sayangi. Sehingga kita bisa menerima apa adanya orang itu dengan segala kekurangannya. Itu adalah cinta yang berkarakter lembut. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Berbicara soal kasih atau cinta, ada sisi yang lain, sisi yang keras dan tegas, yang tidak pernah berkompromi dengan dosa sekecil apapun, yang akan mengkonfrontasi segala kejahatan apapun.
dan tidak akan berdiam diri terhadap kesalahan apapun. Itulah kasih. Bersifat lembut, tapi jangan lupa kasih yang sejati itu juga bersifat keras. Dan kasih yang demikian adalah kasih yang ditunjukkan oleh Kristus, bukan kasih yang ilahi. Betul Bapak Ibu, kita menyaksikan Kristus yang lembut. Oleh karena belas kasihannya dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi jangan lupa, kalau kita membaca narasi dalam Injil, kita menemukan Kristus yang tegas terhadap dosa. Berulang kali dia mengatakan, celaka engkau kepada orang Farisi karena kemunafikannya. Demikian juga dia pernah menegur orang-orang yang berdosa. Khususnya ketika ada di bait suci, Yesus akan menyucikan bait suci yang waktu itu dipakai dengan cat. Yang waktu itu ada jual beli di sana dan itu menodai kesucian bait suci. Yesus marah waktu itu. Dia mengusir para pedagang dan penukar uang dengan cambuk, lalu membalikkan meja-meja yang menunggu mereka. Itulah kasih mereka. Kasih yang sejati tidak hanya sekedar lembut, tapi juga keras. Menegur terhadap segala dosa dan kesalahan. Itulah wajah kasih yang utuh. Demikian juga bukan kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita melakukan kehidupan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia Bapa yang tahu yang terbaik buat setiap kita, sehingga Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan segala yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tapi mengkoreksi dosa yang kita lakukan agar kita kembali kepada Tuhan dan bertobat. Seperti yang dikatakan oleh dalam Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dia memisah orang yang diakuinya sebagai anak. Betapa berbahayanya Bapak Ibu ketika kita melakukan dosa lalu Tuhan diam begitu saja, tidak menegur kita, tidak menghajar kita. Kita tetap ada dalam zona nyaman kita di dalam keberdosaan kita. Justru itu jauh lebih menyenangkan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Saat kita jatuh ke dalam dosa, Dia menghajar kita dengan cara yang sekali itu menyakitkan. Tapi itulah yang terbaik. Untuk mengembalikan kita datang kembali kepada Tuhan. Memulihkan relasi kita yang rusak dengan Tuhan. Karena dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu, itulah kasih yang sejati. Kasih yang tidak hanya sekedar lembut, tapi juga berani mendisiplinkan. Dan biarlah kasih seperti itulah yang kita nyatakan sebagai orang tua, yang mana kita tidak hanya sekedar mau hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita, memberikan waktu yang berkualitas dengan mereka, membangun relasi yang intim secara emosional dengan mereka sebagai ungkapan cinta kita kepada mereka. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Cinta juga berani menegur, melakukan disiplin yang keras terhadap setiap kesalahan yang mereka lakukan, sehingga kita tidak memberikan ruang kompromi dan sikap permisif terhadap dosa makin berakar, makin liar, amat parah dan merusak kehidupan anak-anak kita, merusak anggota keluarga kita dan relasi yang terjalin di dalamnya. Itulah cinta. Amsal 13 ayat 24, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci pada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, dia akan menghajar dia pada waktunya. Itu sebenarnya sebagai orang tua Bapak Ibu, mari kita menghadirkan cinta Kristus yang utuh seperti ini. Cinta yang lembut, tapi jangan lupa cinta yang berani menegur kesalahan dan dosa. Yang kedua adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena absennya keteladanan yang inspiratif. Ingat Bapak Ibu, keluarga Daud berada di bawah bayang-bayang hukuman Allah. Dikatakan di dalam 2 Samuel 12 ayat 10, pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Dan ternyata betul Bapak Ibu, keluarga Daud dibayang-bayangi, diwarnai oleh pergolakan, konflik, pertikaian, dendam, pembunuhan, air mata dan kepahitan. Tetapi bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Keluarga Daud juga berada di bawah bayang-bayang absennya keteladanan yang inspiratif dari seorang ayah bagi anak-anaknya. Diamnya Daud dan ketidakberaniannya dia menegur besar kemungkinan karena Daud tidak punya otoritas moral untuk menegur Amnon. Mengapa? Karena Daud tidak memiliki keteladanan hidup yang baik. Karena Daud juga melakukan dosa yang sama. Ketika dia melakukan perzinahan dengan Bathsheba,
lalu dia menuntutnya dengan pembunuhan. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Amnon dan juga Absalom? Apa yang dosa yang mereka lakukan itu mencerminkan dosa daripada Daud itu sendiri. Amnon memperkosa Tamar secara tidak langsung, dia meneladani dosa ayahnya, menegur dan menghukumnya sama dengan menyingkapkan aibnya sendiri. Dalam hal ini Bapak Ibu, Daud tidak berani karena kehilangan kekuatan moral untuk melakukannya, karena teladan hidupnya yang buruk. Demikian juga ketika Absalom membunuh Amnon, Daud teringat betul bahwa apa yang dia lakukan saat dia membunuh Uria untuk menutupi dosa perzinahan. Secara tidak langsung, Amnon dan Absalom telah meneladani dan mengikuti jejak dosa ayahnya. Ibarat like father, like sons. Teladan yang buruk dari seorang ayah, dari orang tua, benar-benar berdampak buruk bagi kehidupan anak-anaknya. Itulah sebabnya mengapa Daud diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena Daud tidak pernah lupa dengan apa yang telah dia lakukan. Sebuah kesalahan fatal di masa lalunya ternyata diikuti jejaknya oleh anak-anaknya. Di sini kita belajar dari satu hal penting, betapa berbahayanya absennya sebuah teladan hidup yang baik dari orang tua di dalam rumah. Sebab hal itu akan berdampak buruk bagi keluarga, khususnya bagi anak-anaknya. Mereka akan mengikuti jejak kehidupan orang tuanya yang buruk itu. Mereka akan mengimitasi dosa, kebiasaan buruk, kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Demikian, ketika kita tidak menghadirkan keteladanan yang baik di hadapan mereka, itu akan membuat kita menjadi lemah untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegur dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak. Dan itulah yang juga dialami oleh Daud. Tak sulit bagaimana ketika hal itu tidak dibarengi dengan keteladanan yang baik di hadapan mereka. Suatu hari Bapak Ibu, seorang anak laki-laki ketahuan mencuri pensil dari kantor sekolah. Sekolah menganggap serius melihat hal itu. Lalu kepala sekolah memanggil sang ayah ke ruang rapat dan berkata, "Putra Anda ketahuan mencuri pensil dari kantor. Hal ini serius, dan hal itu bisa diganjar dengan skors atau bahkan dikeluarkan." Lalu sang ayah itu melihat ke anak laki-lakinya dengan marah. "Nah, kamu seharusnya tidak mencuri pensil. Mengapa kamu mengambil pensil-pensil itu?" Lalu si anak itu menjawab, "Ya Pak, karena saya tak bisa pensil." Lalu ayah itu mengatakan demikian. Mengapa kamu tidak mengatakan hal itu kepada ayah? Kamu selalu bisa mengambil pensil yang ayah bawa pulang dari kantor. Di rumah banyak. Ngerti Bapak? Ternyata anak ini meneladani, mengikuti jejak ayahnya. Dia mencuri pensil dari kantor sekolah karena dia melihat ayahnya demikian. Mencuri pensil yang ada di kantornya, membawa pulang ke rumahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah lupa bahwa keteladanan bukanlah satu hal yang penting dalam mendidik anak, melainkan satu-satunya hal yang penting. Anak-anak adalah peniru ulung yang sempurna. Mereka menyimak dan meniru model kehidupan kita sebagai orang tua. Jika kita ingin membangun sebuah generasi yang berintegritas di rumah, ingat kita harus menjadi teladan. Apa itu artinya hidup berintegrasi, berintegritas. Jika kita ingin anak kita hidup takut akan Allah, hal itu harus dimulai dari diri kita menjadi teladan hidup yang takut akan Allah, hidup mentaati firman, hidup dikendalikan oleh firman. Jika kita ingin menjadi orang tua yang punya kekuatan moral untuk mendidik anak-anak kita, menegur anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan, ingat kita harus dimulai dari diri kita. Kita juga harus mengajarkan kehidupan yang tidak kompromi dengan dosa. Yes, kita lemah, kita terbatas, kita tidak luput dari kesalahan. Tapi bagaimana anak-anak kita melihat diri kita yang tidak kompromi dengan dosa. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mengakui dosa kita, lalu kita bertobat. Biar itu yang dilihat oleh anak-anak kita. Biar kita ada hidup yang seperti itu yang kita praktikkan di dalam rumah kita, sehingga kita punya otoritas moral untuk menegur mereka. Dan itu dibarengi dengan yang namanya keteladanan hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu poin penting yang harus selalu ingat, mari kita menjadi orang tua yang belajar dan berjuang untuk menghadirkan sebuah kehidupan yang menjadi teladan.
Sekalipun tidak sempurna, tapi kita terus berjuang. Sehingga anak-anak kita melihat seorang papa, seorang mama yang hidupnya punya integritas, yang hidupnya serius dengan Tuhan, yang hidupnya tidak pernah kompromi dengan dosa dan kesalahan sekecil apapun. Sehingga ketika anak-anak kita dapat kekeliruan atau kesalahan, kita punya modal yang besar untuk menegur mereka. Karena apapun juga tidak berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu, ini sebuah modal penting bagi kita sebagai orang tua. Untuk kita hadir menjadi teladan di tengah umat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terakhir, mari kita menjadi orang tua yang speak up. Don't be silent. Jangan menjadi orang tua yang tidak terlibat dengan kehidupan anak-anak kita. Mari kita menjadi orang tua yang cerewet. Dalam hal apa Bapak Ibu? Cerewet menghadirkan kasih yang utuh, kasih yang soft, yang lembut, tapi jangan lupa kasih yang menegur, kasih yang mendisiplinkan. Ketika anak-anak kita jatuh ke dalam kekeliruan, kesalahan, atau dosa, kita tidak diam dengan semuanya itu dan melakukan pembiaran. Kita menegur mereka. Kita berani melakukan itu. Itulah orang tua yang Tuhan berkati. Untuk menjadi orang tua yang speak up, yang berani hadir lewat kasih yang utuh dan juga lewat keteladanan hidup yang inspiratif, yang menjadi berkat buat anggota keluarga kita. Yang kedua, bagi anak-anak, mungkin di rumah kita menghadapi orang tua yang tidak sempurna. Mungkin kita menghadapi orang tua yang diam dan tidak melakukan apapun, tidak peduli dengan keadaan kita. Bisa kita mungkin melakukan tidak adil. Kita hanya bisa menangis dengan luka batin yang ternganga di hati kita. Jangan menjadi orang yang diam pula. Speak up, ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan yang tahu yang terbaik buat setiap kita. Ya Bapa yang mengasihi kita, yang peduli dengan air mata kita. Di tengah ketidaksempurnaan keluarga kita, di tengah ketidaksempurnaan papa mama kita. Datanglah kepada Tuhan yang sanggup memulihkan hati kita yang terluka, yang sanggup memulihkan orang tua kita di tengah ketidaksempurnaannya itu. Datanglah kepada Tuhan dan berdoalah. Ya Bapa yang mengasihi kita, yang tahu yang terbaik buat kita, Dia sumber pemulihan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita terus berjuang untuk pemulihan keluarga kita. Terus berjuang untuk pemulihan keluarga kita. Kalau kita menjadi orang tua yang tidak ideal dan penuh dengan kegagalan, mari kita mohon Tuhan pulihkan kita sebagai papa mama. Jadi orang tua, papa dan mama yang hadir dalam keluarganya, lewat kasih yang utuh, lewat keteladanan hidup. Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Ingat, keluarga Daud tidak kembali utuh, tidak sama lagi seperti itu. Tetapi kasih karunia Allah menghadirkan pemulihan yang lebih besar melalui keturunan Daud, yaitu Kristus. Kristus sang anak Daud lahir menulis kisah baru di atas nama Tuhan masa lalu keluarga Daud. Dia menjadi sumber pemulihan bagi setiap orang tua yang gagal, bagi setiap relasi dan keluarga yang telah retak dan hati yang terluka. Selalu kita berharapan di dalam Kristus untuk sebuah pemulihan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Di tengah kegagalan yang kami lakukan, tidak jauh lebih baik dibandingkan Daud sebagai orang tua. Kami datang mohon pemulihan yang daripada Tuhan. Kami datang mohon pengampunan yang daripada Tuhan, menyangkupkan kami untuk bangkit, untuk menjadi orang tua yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi orang tua yang speak up, mau hadir dalam kehidupan anak-anak dan kehidupan keluarga, lewat kasih yang utuh, lewat keteladanan hidup yang inspiratif. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami menjalani panggilan Tuhan dengan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Berkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan pada saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam kantong persembahan atau dapat scanning QR code di depan Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Yakin bahwa di dalam setiap musim kehidupan Tuhan pasti melihat.
Yang selanjutnya, ada video mengenai Angelic Choir. Ini aku mau ajak teman-teman semua untuk camping bareng kita. Dan sambil nyanyi, dan nari juga bersama Angelic Choir. Dan sebentar lagi kita bakal konser di 3 kota, Jogja, Jakarta, dan Bandung. Konser ini terbuka untuk semua loh. Dan pendaftarannya udah dibuka dari sekarang. Untuk info selengkapnya bisa hubungi kontak di sini ya. Kami tunggu kehadiran teman-teman semua ya. Bye bye. Bapak Ibu, konser Angelic Choir di Bandung tanggal 15 November. Mari kita hadiri bersama-sama. Selanjutnya, baptis anak. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak atau cucu maksimal usia 15 tahun, ada baptis anak, dan pendaftaran terakhir tanggal 9 November. Bapak Ibu dapat menghubungi kantor gereja. Kemudian ada retreat marriage enrichment bagi pasangan suami istri yang minimal sudah menikah selama 3 tahun. Tanggalnya 21 sampai 23 November, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak person tertera. Kemudian satu lagi, sesudah ibadah selesai, mari kita sama-sama bersekutu di area cafe ministry. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan sebuah lagu, berkati keluarga kami Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi doa kita bahwa Tuhan memulihkan setiap keluarga kita, menopang setiap keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu boleh Apa
untuk menerima berkat yang berasal dari Allah Tritunggal. Sinar kemuliaan dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan sejati dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kekuatan hikmat serta urapan dari Allah Roh Kudus, menyertai, melingkupi, membungkus rumah tangga keluarga kita, usaha pekerjaan kita, studi kita, dan seluruh langkah hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doa